督察，绝不呼吸，这是扰乱道院秩序，还要。Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Senchun Renjian di part ketujuhnya. Pada part sebelumnya, Wang Bol yang berlatih selama berbulan-bulan membuat tubuhnya semakin gemuk. Karena tubuhnya tersangkut di pintu masuk kamarnya, membuat Wang Bol harus mencoba berbagai cara untuk keluar, hingga ia akhirnya memakan pil pencabut nyawa. Namun karena pil itu sama sekali tidak memberikan efek, membuat Wang Bol harus memakan pil itu sebanyak 9 pil. Tubuhnya pun mengeluarkan asap dan menjadi kurus. Namun karena pil itu terasa pedas, membuat Wang Bol harus berlari mencari air. Saat sedang berendam di kolam taman departemen sihir, para pengawas datang menegurnya dan ingin membawa Wang Bol, karena dianggap sudah melanggar peraturan di akademi. Namun Wang Bol menolak dan berusaha melawan mereka. Ia kemudian pergi ke kelas batu spiritual dan meminta kepada guru agar dirinya diberi kesempatan mengikuti ujian batu spiritual. Bagaimanakah kisah selanjutnya dari perjalanan Wang Bol yang kini telah meminta untuk ikut ujian? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Jianling, sang juara kelas, sedang berkonsentrasi membuat batu spiritual. Namun tiba-tiba saja cincinnya berbunyi sehingga membuat batu itu pecah. Di mana ternyata pengawas sedang melaporkan kepadanya kalau Wang Bol sudah melukai mereka dan sedang memohon ujian juara kelas. Namun menurut Jianling, Wang Bol hanyalah orang yang sudah pasrah. Ia kemudian menyuruh para pengawas untuk mengutus lebih banyak lagi anggota dan membawa Wang Bol ke departemen kedisiplinan. Jianling kemudian kembali melanjutkan pembuatan batu spiritualnya. Ia berpikir Wang Bol yang bisa mencapai kemurnian 91% sudah berani menantang juara kelas. Sementara itu Wang Bol yang berada di depan kelas batu spiritual tiba-tiba didatangi oleh para pengawas yang ingin menangkapnya. Guru Shou sangat marah karena mereka sudah mengganggu kelasnya. Namun Wang Bol menjelaskan bahwa ia hanya ingin melakukan ujian juara kelas. Guru Shou lalu menyuruh mereka untuk membahas itu ketika pelajaran telah selesai. Wang Bol dan para pengawas akhirnya duduk untuk mengikuti pelajaran. Setelah bel berbunyi, Wang Bol bergegas keluar dari kelas dan menuju ruangan ujian juara kelas menggunakan tiket khususnya. Para pengawas yang mengejarnya kemudian berpikir untuk membiarkan Wang Bol mengikuti ujian, sebab Wang Bol bisa memurnikan batu spiritual sampai 91%. Mungkin saja ia bisa menjadi juara kelas. Lalu tiba-tiba Jianling datang bersama para pengawas. Ia berkata bahwa Wang Bol yang hanya murid tahun pertama pasti tak akan bisa menjadi juara kelas. Ia kemudian mengeluarkan tiket juara kelasnya dan masuk ke dalam ruangan itu. Sementara Wang Bol yang berada di dalam ruangan itu kini memulai ujian juara kelasnya. Lalu tiba-tiba Jianling muncul dari belakang dan langsung ikut juga dalam ujian. Ketika sedang berusaha memurnikan batu spiritual, Wang Bol merasa energi yang berada di ruangan itu sangat sedikit. Ia kemudian menggunakan teknik penghisapannya untuk mengumpulkan energi spiritual. Jianling yang melihatnya lalu berusaha untuk mengambil semua energi spiritual. Namun Wang Bol berhasil membuat sebuah kelopak bunga dan mendekati energi spiritual Jianling. Akan tetapi Jianling yang tak ingin disaingi kemudian mengeluarkan jurusnya untuk mencuri energi Wang Bol. Karena energi spiritualnya terus diambil, membuat Wang Bol sangat kelelahan. Sementara itu di luar ruangan, Liu Dobin dan Chen Zihen ingin masuk ke dalam. Namun mereka dihalangi oleh para pengawas yang sedang menjaga pintunya. Karena terus dilarang masuk, Liu Dobin dan Chen Zihen akhirnya harus melawan para pengawas itu. Di sisi lain, Jianling yang melihat Wang Bol sudah kelelahan, kemudian keluar dari ruangan sambil tertawa bahagia. Akan tetapi, Wang Bol ternyata belum menyerah dan kembali mencoba untuk memurnikan batu spiritualnya agar bisa menjadi juara kelas.
Lalu tiba-tiba saja terjadi sebuah ledakan yang membuat orang-orang berpikir bahwa Wang Bo telah kalah. Jianling kemudian menyuruh para pengawas untuk menangkap Liu Dobin dan Chen Zihen karena telah bersekongkol dengan Wang Bo. Wang Bo lalu keluar dari ruangan dan memasukkan energi spiritualnya ke dalam alat pengukur, di mana ternyata kemurniannya itu mencapai 95%, sehingga membentuk batu spiritual 7 warna. Orang-orang pun sangat terkejut melihat batu spiritual 7 warna, sebab menurut legenda, untuk membuat batu itu kemurniannya harus mencapai 95%, dan batu spiritual 7 warna melampaui batu spiritual berkualitas. Sementara itu Guru Sang menyadari kalau Wang Bo sedang berbuat sesuatu. Di sisi lain, Wang Bo yang berhasil mengalahkan Jianling kini diangkat sebagai juara kelas. Tiket khusus juara kelas yang dimiliki Jianling kini menghilang dan berpindah kepada Wang Bo. Jianling yang tak terima kemudian menyerang Wang Bo. Namun dengan mudahnya Wang Bo menahannya dan menyuruh Jianling menghapus identitasnya sebagai juara kelas. Para guru yang datang lalu melihat Wang Bo yang sedang menghajar Jianling. Saat salah satu guru ingin menghentikan Wang Bo, Guru Sang pun langsung menghentikannya dan mengatakan bahwa juara kelas memiliki hak untuk mewakili pengawas serta menghukum siswa yang melanggar peraturan sehingga para guru tak bisa menghalanginya. Jianling yang terkapar lalu menyuruh para pengawas untuk menangkap Wang Bo. Wang Bo lalu mengatakan dengan identitasnya sebagai juara kelas yang baru, ia ingin agar orang-orang itu menghapus identitasnya sebagai pengawas. Dan mulai sekarang, mereka tidak lagi menjadi pengawas Departemen Kedisiplinan di kelas batu spiritual. Wang Bo juga akan menyelidiki pelanggaran hukum yang sudah dilakukan para pengawas. Setelah mengalahkan mereka semua, Wang Bo kemudian menunjuk Liu Dobin untuk menjadi penanggung jawab dalam mengawasi akademi. Ia pun menyuruhnya agar menyingkirkan para pengawas sebelumnya dan memasukkannya ke dalam kurungan. Sementara itu, pemilik dari klub tinju sedang melihat video Wang Bo ketika dirinya mengalahkan Jianling, di mana saat itu Wang Bo ternyata menggunakan teknik mematahkan jari. Dengan melihat gerakan itu serta data yang sudah didapatkan secara sembunyi-sembunyi dari ayahnya, membuat ia yakin kalau Wang Bo adalah kelinci ganas yang mengacau di klub tinjunya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Shenchun Renjian di part ke-7-nya. Nantikan terus perjalanan dari Wang Bo ya sobat semua, karena pastinya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.